Selamat datang di podcast Jendela Inspirasi Spenda, spesial Bulan Bahasa. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat di bulan yang spesial ini. Kenalin, aku Kayla dan aku Karisa. Kita berdua akan menemani kalian dengan obrolan seru kita hari ini. Podcast kali ini pasti bakal seru banget. Soalnya kita mengangkat topik obrolan yang kekinian dan dekat dengan keseharian kita, yaitu gaya berbahasa Gen Z. Boleh gaul, tetap berbudaya. Dan hari ini kita nggak sendirian loh. Kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi ilmu dan cerita menarik. Ya, bersama kita sudah hadir Bapak Kepala Sekolah sekaligus ahli bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Kota Mojokerto, yakni Bapak Mulip SPD MPD. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar gak lama-lama nih Pak, kita langsung mulai aja ya. Sekarang kan banyak banget nih ya Pak, anak-anak yang memakai bahasa gaul. Nah, kalau dari pandangan Bapak, gimana sih tentang penggunaan bahasa gaul itu? Iya, menarik ya. Jadi hari ini di bulan bahasa ini saya sangat terkesan sekali anak-anak mengangkat penggunaan bahasa gaul ya sebagai isu yang mungkin bisa jadi bahan obrolannya cukup hangat ya. Yeah. Memang benar. Jadi saat ini kan kalau kita lihat anak-anak itu sangat familiar dengan bahasa gaul, dan saya pikir itu bukan hal yang salah ya, bukan hal yang salah. Kalau kita sandingkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini kan bagian dari bagaimana bahasa yang baik itu kan harus disesuaikan dengan situasi, dengan lingkungan, dengan kondisi ya. Yeah. Ketika situasinya memang tidak formal, maka bahasa gaul itu memang sangat bagus dan sangat nyaman untuk digunakan. Iya. Ya. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang dampak positif dan negatifnya menurut Bapak tuh apa sih dari penggunaan bahasa gaul itu terhadap terutama siswa-siswa dan anak muda? Ya, kita lihat dari sisi positif ya. Yang pasti penggunaan bahasa gaul, dan apalagi kan saat ini muncul istilah-istilah baru ya, istilah-istilah baru bahasa anak-anak, anak-anak muda, anak-anak remaja yang disebut bahasa gaul tadi, itu justru akan memperkaya kosakata, keberagaman bahasa Indonesia. Itu dari sisi positif ya. Lalu apakah ada sisi negatif? Nah, ketika kemudian kita tidak disiplin dalam penggunaan bahasa ya, tadi saya sampaikan, ketika situasi formal ya kita gunakan bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan kaidah. Nah, ketika kemudian pengguna bahasa ini tidak disiplin, nah ini bahayanya, kemudian akan menggerus bahasa Indonesia yang benar tadi ya, karena dalam situasi yang resmi pun kemudian masih menggunakan bahasa gaul ya. Kira-kira itu. Iya. Kan bahasa Indonesia itu terkenal sebagai bahasa nasional ya Pak. Jadi kalau caranya untuk tetap menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di era digital yang saat ini itu apa menurut Bapak? Ya, kita semua meyakini bahwa keberadaan bahasa Indonesia ini sangat besar manfaatnya. Ya, kita hidup di negara Indonesia yang beragam suku, beragam bahasa, beragam, termasuk juga negara kepulauan ya. Itu banyak sekali ya. Andai kemudian kita tidak ada bahasa Indonesia ya,
yang ini sudah ditetapkan oleh negara sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya. Iya. Itu seandainya nggak ada bahasa Indonesia, wah betapa sulitnya kita ya ketika komunikasi dengan orang Madura, yang di sini pakai bahasa Jawa, yang sana pakai bahasa Madura, ketika berkomunikasi dengan orang Papua, ketika berkomunikasi dengan orang Aceh, andai tidak ada bahasa Indonesia, wah betapa sulitnya. Jadi bagaimanapun ya, penggunaan bahasa Indonesia ini sangat besar manfaatnya, terutama untuk menjaga NKRI. Nah, tadi kan udah bahas tentang penyeimbangan bahasa Indonesia dan bahasa gaul ya. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk menyeimbangkan kedua bahasa tersebut? Ya, jadi sekali lagi kuncinya adalah disiplin. Kuncinya adalah tertib dalam berbahasa. Ya. Kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Benar itu artinya sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Kapan kita perlu menggunakan bahasa gaul gitu ya. Yeah. Jadi lebih pada bagaimana kita disiplin dalam berbahasa. Nah, zaman sekarang kan udah banyak banget ya anak-anak yang udah menggunakan media sosial. Jadi menurut Bapak itu bagaimana sih cara supaya siswa-siswa itu lebih bijak dalam berbahasa di media sosial? Ya, sebenarnya ini kembali pada bagaimana budaya baca kita ya. Yeah. Ketika sudah tumbuh budaya baca ya, anak-anak kita banyak membaca, itu akhirnya mereka akan bisa membedakan, oh ini benar, ini salah, ini hoak gitu ya. Itu. Terus yang kedua memang kita harus tidak gampang atau mudah percaya. Kita harus punya literasi yang lain. Kita harus punya bahan-bahan literatur yang lain ya, untuk disandingkan ini kira-kira benar atau salah gitu ya. Biasanya orang yang gampang kena hoak, gampang terprovokasi itu kalau mereka memang nggak punya budaya baca gitu ya, sehingga gampang kena pengaruh, gampang kena provokasi, gampang kena berita-berita hoak. Iya, baik. Kalau menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak lihat atau Bapak lakukan dalam mempertahankan kecintaan generasi muda kepada bahasa Indonesia? Ya, saya memang melihat ya ada fenomena yang bagaimana anak-anak sekarang itu rasanya lebih keren kalau menggunakan bahasa asing ya, lebih keren kalau menggunakan bahasa gaul gitu ya. Mestinya memang kita sebagai warga negara Indonesia ya, cinta pada negara, cinta pada tanah air, cinta pada bahasa, kita harus menunjukkan pada dunia ya, bahwa bahasa Indonesia ini layak untuk disandingkan dengan bahasa-bahasa di dunia ya, tidak kalah dengan bahasa-bahasa di dunia ya. Dan kita mestinya makin bangga ketika di kancah internasional menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya kira ini butuh komitmen bersama semua warga negara Indonesia ya, terutama anak-anak muda ini ya, harus ditunjukkan ini Indonesia, ini bahasa Indonesia. Sama ketika kita di misalnya kita berada di kancah internasional di luar negeri, itu kan rasanya bangga kalau kita mengibarkan merah putih ya. Pun juga begitu bangga ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, apalagi di
berada di lingkup negara kita sendiri. Nah, maka dari itu mungkin ada nggak sih tips yang bisa Bapak berikan kepada siswa-siswa supaya mereka itu bisa lebih bijak berbahasa dari lisan maupun tulisan? Ya, yang pertama, jangan pernah malu untuk berbicara. Ya. Yang kedua, banyak membaca, ya. Dan yang ketiga, kita harus tertib berbahasa. Kapan kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kapan kita menggunakan bahasa yang lain tadi, yang bahasa gaul atau bahasa yang lain, ya. Dan yang paling penting tadi seperti saya sampaikan, kuasai, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Nah, sekarang menurut Bapak, apa sih arti cinta bahasa Indonesia itu? Cinta ya, cinta bahasa Indonesia. Kalau saya cinta pada sepeda itu ya, sepeda saya pakai gitu ya. Kalau saya cinta pada HP ini ya, HP ini saya pakai, saya gunakan gitu ya. Kalau cinta bahasa Indonesia, ya berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kapanpun, dimanapun. Nah, sebelum podcast ini kita akhiri, lebih baik kita main game dulu nggak sih? Nah, jadi gamesnya adalah kita bakal ngasih Bapak tentang kata-kata gaul dan Bapak bisa menebak kata baku dari kata gaul tersebut. Wah, kasih bocoran. Ya, ayo. Ya, yang pertama kata gaulnya itu santuy. Kira-kira apa ini artinya dari santuy? Santai. Nah, kata santai ini kan, santuy itu kan termasuk kata tidak baku, bukan bahasa Indonesia. Yeah. Nah, itu kira-kira boleh nggak sih digunakan dalam situasi formal kayak rapat gitu misalnya? Yang tadi saya bilang, dalam situasi formal kita gunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan kaidah gitu ya. Tapi boleh kita pakai itu dengan cara tadi, kita pinjam ya. Jadi kalau dalam bahasa lisan itu kita dengan menggunakan isyarat dalam tanda petik gitu ya. Kalau dalam tulisan kita cetak miring. Nah, yang kedua nih Pak, kira-kira apa sih kata baku dari healing? Healing, berwisata. Bersenang-senang. Bener? Iya, bener. Benar, kata healing itu kata bakunya menenangkan diri, jadi ya bener lah ya. Ya, yang ketiga itu vibes. Apa tuh Pak kira-kira? Apa ya? Wah, ini yang Pak Mulib tidak tahu ini. Ada konteksnya. Waduh. Kalau dari kalimat tuh biasanya anak-anak zaman sekarang itu pakai kata-kata, wah vibes-nya kok kayak sedih banget gitu ya. Oh, dari vibe itu suasana, keadaan. Itu ya? Oh. Yang keempat Pak, kalau arti dari kata bestie itu apa sih? Bestie tahu. Bestie itu teman dekat ya? Ya. Kira-kira kalau kata bestie itu masih boleh gak sih Pak kalau dipakai di acara-acara yang formal gitu? Ya itu tadi ya, jadi kita memang tidak melarang ya, itu kan bagian dari khasanah, bagian dari kekayaan ragam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ragam bahasa Indonesia itu kan tidak melulu ini bahasa formal kan enggak, tapi ada bahasa-bahasa sesuai dengan keadaan sosial, situasi dan sebagainya tadi. Boleh. Iya, yang selanjutnya dan yang terakhir nih Pak, receh. Bukan uang receh. Nah, biasanya itu saya dengar kata receh itu
murah gitu ya, murah. Makanan receh tapi kualitas restoran misalnya gitu. Ya benar, receh itu murah. Bukan? Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi konteksnya bukan di situ. Oh, bukan di situ. Iya, konteksnya bukan di situ. Lebih ke humor. Konteksnya lebih ke humor. Jadi gimana? Konteksnya misalnya gimana? Humor kamu receh banget. Oh, ya murahan ya. Tidak berbobot. Receh banget ya. Tapi sama itu ya, hanya Ya, dipakai sama. di konteks yang berbeda. Iya. Oke. Ya udah gitu aja podcast kita hari ini. Boleh saya minta sesuatu pada kalian ya? Boleh? Ini menarik, banyak bahasa gaul ya. Itu barangkali bisa itu diidentifikasi itu terus dijadikan satu buku gitu ya, bahasa gaul. Ya. Keren. Ya diusahakan. Ya itu tadi teman-teman keseruan kita di podcast Penda. Akan banyak episode lain yang menanti. Jadi nantikan dan sampai jumpa. Dadah.